Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Masalah ikan invasif selalu muncul setiap tahun. Masalah ini lama-lama semakin menjamur, berubah dari masalah kecil menjadi sebuah masalah besar yang semakin disadari oleh masyarakat. Eksistensi ikan-ikan invasif perlahan-lahan memberi dampak negatifnya kepada kehidupan masyarakat yang bergantung kepada sungai atau danau, terutama para nelayan. Ikan tangkapan nelayan semakin menipis jumlahnya, sementara populasi ikan invasif tersebut semakin membludak. Akhirnya nelayanlah yang menjadi korban. Eksistensi ikan invasif nggak hanya berdampak kepada kehidupan para nelayan, tapi juga kepada populasi ikan endemik yang hidup di sungai-sungai lokal. Namun pesan untuk melindungi ikan-ikan endemik nggak sekencang awareness tentang memerangi dan melarang penyebaran ikan invasif. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri udah mengatur mekanisme pelarangan ikan invasif, tapi masih dikit banget yang ngangkat soal pentingnya menjaga populasi ikan endemik. Kira-kira mana yang harus jadi prioritas? Menjaga populasi ikan endemik lewat restocking dan budidaya, atau melarang masuknya ikan invasif ke Indonesia? Atau keduanya justru bisa menjadi solusi yang berjalan bersama-sama? Yuk nonton videonya sampai habis. Bab pertama, masalah ikan invasif. Keberadaan ikan invasif dalam ekosistem lokal emang bukan lagi hal yang menjadi misteri. Bahkan ada beberapa jenis ikan yang sebenarnya merupakan ikan invasif, tapi karena udah dikenal secara luas, para warga jadi nggak terlalu takut sama eksistensi mereka. Contoh paling utama adalah ikan sapu-sapu yang masuk ke Indonesia sekitar 30 tahunan yang lalu sebagai komoditas ikan hias. Siapa yang percaya kalau ikan yang tadinya dijual buat dipelihara di akuarium dan kolam ini akhirnya bisa membuat peradabannya sendiri di Indonesia? Ikan sapu-sapu merupakan salah satu mimpi buruk bagi ekosistem karena populasinya yang sangat-sangat sulit dikontrol. Di sungai dekat rumah aku yang notabene adalah sungai kecil dengan air yang sangat minim serta limbah masyarakat yang lumayan banyak, populasi ikan sapu-sapu ada di titik yang sangat memprihatinkan. Mayoritas orang yang menjaring ikan di situ malah dapetin ikan sapu-sapu dalam jumlah puluhan sekali ngejaring. Jumlahnya jauh ngalahin ikan nila yang juga termasuk ikan invasif yang juga ikut terjaring. Lebih parah lagi, si pemilik jaring cuma ngejaring di satu spot yang sangat sempit. Hanya di satu sudut sungai aja populasi ikan sapu-sapu ada sebanyak itu. Gimana kalau ditotal dari seluruh area sungai? Ikan sapu-sapu merupakan contoh nyata dari berbahayanya eksistensi ikan invasif di ekosistem kita. Lebih parahnya lagi, nggak ada tindakan preventif yang bisa dilakukan. Beda banget sama yang dulu terjadi pas ikan arapaima menjadi buah bibir pas dilepas di Sungai Brantas. Media besar baik cetak maupun digital sama-sama memberitakan hal tersebut sehingga KKP langsung turun tangan dan melakukan aksi nyata. Padahal kalau dilihat dari kenyataannya, eksistensi ikan sapu-sapu sangat-sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya ketimbang ikan arapaima. Karena berbeda dengan arapaima yang sampai sekarang belum ditemukan bisa berkembang biak di sungai lokal, ikan sapu-sapu secara nyata udah menguasai mungkin seluruh sungai di Indonesia. Keberadaan ikan-ikan invasif inilah yang membuat KKP melakukan sebuah tindakan pencegahan dengan mengeluarkan sebuah aturan. Peraturan tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Permen KP 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Keberadaan ikan-ikan invasif di sungai lokal juga berdampak kepada populasi ikan endemik. Makin ke sini, eksistensi ikan kayak baung, wader, nilem, gabus, betok, tawes, belida, dan banyak lagi nggak sebanyak dahulu kala. Para nelayan sendiri mengatakan jika populasi ikan-ikan tersebut semakin jarang dan semakin ke sini digantiin sama ikan-ikan kayak ikan sapu-sapu dan red devil. Ikan-ikan endemik hampir semuanya bisa dikonsumsi warga karena dari dulu mereka mengenal ikan-ikan tersebut sebagai ikan konsumsi. Sementara itu, ikan sapu-sapu dan red devil sulit buat dimanfaatkan karena dagingnya yang nggak terlalu enak.
Sementara populasi mereka berpotensi makin membludak karena nggak ada yang mengontrolnya. Ikan sapu-sapu lebih berbahaya dari ikan invasif manapun karena masyarakat masih menutup mata sama eksistensi ikan ini dan menganggap mereka bukanlah ancaman. Padahal ikan ini bisa sangat berdampak kepada kehidupan ikan-ikan endemik kecil dan komunitas tumbuhan air karena mereka memakan apa aja, serta buat manusia karena ikan ini gampang banget ngerusak jaring nelayan. Memerangi ikan invasif ada banyak caranya. Salah satu yang paling sering dilakuin adalah pemusnahan. Di Bali misalnya, ada sebuah acara mancing berhadiah yang diadakan di Danau Buyan, di mana masyarakat diminta buat mancingin ikan zebra atau konflik cichlid. Yang paling banyak dapetin ikan tersebut bakal dikasih hadiah. Sementara itu, waktu ikan arapaima meneror Sungai Brantas, masyarakat juga bisa dengan cekatan menangkap ikan-ikan yang masih berkeliaran hingga akhirnya habis. Pemusnahan ikan invasif juga dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pas ngadepin serangan snakehead sampai detik ini. Bahkan pihak berwenang di sana juga membuat sayembara berhadiah uang buat orang yang mau menangkap ikan-ikan invasif tersebut. Sentimen soal pemusnahan dinilai lebih efektif dibanding perlindungan ikan-ikan endemik, padahal sebenarnya yang membuat populasi ikan endemik semakin menipis nggak cuma eksistensi ikan predator aja. Ada banyak faktor lain yang berefek kepada menurunnya populasi ikan endemik di berbagai wilayah. Namun faktor terbesar adalah kerusakan habitat seperti yang terjadi di kasus ikan belida. Ikan belida nggak terlalu menjadi incaran ikan-ikan predator karena mereka juga tergolong ikan galak. Namun, ikan endemik ini makin kesini populasinya makin memprihatinkan karena rusaknya habitat akibat pembangunan dan lain-lain. Dengan itu, mataku mulai terbuka. Ada sebuah sudut pandang lain dalam kasus ikan invasif yang menghabisi ikan endemik. Bagaimana kalau sebenarnya ikan invasif nggak terlalu berdampak dan penurunan populasi ikan endemik lebih disebabkan oleh degradasi habitat? Bab kedua, perlindungan ikan endemik. Dalam upaya buat melindungi populasi ikan endemik, KKP nggak pernah tinggal diam. Mereka berusaha untuk membuat aksi objektif antara menjaga masuknya ikan invasif dan populasi ikan endemik di alam. KKP melakukan restocking di perairan umum Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada awal bulan kemarin. KKP melepas sekitar 500.000 ekor ikan endemik sebagai upaya untuk menjaga populasi ikan di perairan tersebut. Ikan-ikan yang dilepas antara lain ikan jelawat, baung, dan nilem yang kesemuanya masuk ke dalam kategori ikan endemik. Upaya restocking memang jadi sebuah aksi nyata yang telah dilakuin sama KKP selama beberapa tahun terakhir guna menjaga populasi ikan endemik di alam. Dengan terus menambah populasi ikan, potensi agar ikan tersebut kembali mendapat level populasi yang baik bisa terjadi walau tantangannya juga ada banyak. Nggak selalu upaya restocking bisa menjadi jalan keluar karena banyak juga kasus lain di mana ikan-ikan yang dilepas nggak mampu buat berkembang biak. Contohnya ikan sturgeon di Cina, di mana pihak berwenang di sana udah melepas ratusan ribu ekor sturgeon, namun populasinya di alam masih sangat sedikit. Tandanya ikan-ikan hasil budidaya ini nggak selamanya bisa sukses hidup di alam. Soalnya benih-benih ikan yang masih kecil ini rawan dijadikan mangsa ikan yang lebih besar. Belum lagi mungkin juga dijadikan bahan tangkapan bagi para nelayan. Atau ya ikan-ikan tersebut bisa aja sulit bertahan karena mereka nggak terbiasa hidup di sungai lepas karena dari kecil lahir di tempat budidaya. Nyatanya restocking nggak selalu berjalan mulus. Sentimen negatif untuk orang-orang yang membuang ikan predator secara sembarangan bisa menjadi nggak lagi tajam jika warga lainnya tetap nggak mengindahkan larangan dengan menangkap ikan dengan cara ilegal seperti disetrum atau memakai portas, memusnahkan lahan basah yang diubah menjadi bangunan, dan membuang sampah serta limbah sembarangan ke sungai. Nggak cuma eksistensi ikan predator aja, ketiga masalah terakhir merupakan ancaman paling nyata dan paling berdampak buat kehidupan ikan endemik yang ada di tanah air kita tercinta ini. Kerusakan habitat membuat ikan belida, jelawat, baung, dan lain-lain semakin menipis populasinya. Sedangkan aku sendiri belum pernah mendengar ada sebuah berita tentang punahnya sebuah populasi ikan endemik karena adanya serangan ikan predator macam alligator gar maupun peacock bass. Memang melepas ikan predator ke sungai lokal harus banget dilarang, namun pesan untuk menjaga lingkungan harusnya lebih banyak diutarakan.
Karena tanpa lingkungan yang bagus, jangankan ikan, peradaban manusia juga bisa hidup secara disfungsional. Percuma, ada banyak yang membasmi ikan-ikan aligator di sungai lokal tapi tetap menutup mata sama eksistensi ikan red devil atau sapu-sapu yang secara jumlah jelas ngalahin ikan aligator. Dan dari jumlahnya, kita bisa tahu mana yang lebih mengancam kan? Ikan invasif itu ada banyak jenisnya. Bukan rahasia lagi jika mayoritas ikan predator hias yang ada di pasaran merupakan ikan yang bersifat invasif. Bahkan ada 125 jenis ikan yang dimasukkan KKP ke dalam daftar larangan itu merupakan ikan-ikan yang lumrah dipelihara. Ikan macam red-tail catfish, alligator gar, cana argus, pacu, bahkan silver dollar merupakan ikan yang dilarang buat dipelihara oleh KKP. Namun di pasaran ikan-ikan ini tetap bebas terjual. Emang kelihatan kok miris ya? Tapi sampai sekarang belum ada laporan mengenai membludaknya populasi ikan cana argus di sungai lokal. Nggak ada laporan tentang red-tail catfish yang beranak pinak dan pastinya nggak ada juga laporan tentang piranha yang hidup dan berkembang biak di perairan lokal. Para penghobi udah paham sama resiko mereka memelihara ikan invasif, makanya nggak ada ikan-ikan galak yang masuk ke dalam kategori ikan hias yang meledak populasinya di Indonesia. Justru yang paling banyak populasinya adalah ikan sapu-sapu dan ikan red devil. Dua jenis ikan yang gak dianggap sebagai ancaman baik oleh masyarakat maupun pihak berwenang. Soalnya sampai detik ini gak ada banyak aksi nyata buat membasmi ikan-ikan ini. Melarang ikan invasif buat dilepas emang harus digalakkan. Namun sosialisasi soal kerusakan habitat dan cara benar dalam membasmi ikan invasif yang tertangkap juga harus dilakukan KKP. Pelarangan ikan invasif memang bisa berdampak kepada meningkatnya populasi ikan endemik. Namun apakah itu lebih penting daripada upaya restocking dan budidaya? Apa solusi tepatnya? Bab ketiga, solusi menjaga populasi ikan endemik dan melindunginya dari ikan invasif. Upaya restocking akan lebih efektif jika dilakukan di sebuah perairan tertutup seperti apa yang dilakukan kepada ikan arwana super red di Danau Lindung Empangau, Kalimantan Barat. Ke-14 ekor arwana yang dilepas akan terjaga karena nggak ada yang bisa menangkapnya. Kalau ada yang nekat nerobos, ya bisa kena dor sama polisi hutan. Dengan seperti itu, populasinya akan terjaga di mana manusia nggak akan bisa mengintervensi mereka. Selain itu, upaya breeding ikan endemik juga bisa menjadi solusi jika jenis ikan tersebut cukup kesulitan berkembang biak di alam liar. Contoh paling berhasil adalah ikan belida yang sukses dibudidayakan oleh KKP Mandiangin Provinsi Riau. Mereka udah berupaya buat melakukan budidaya ikan belida sejak tahun 2005, namun baru berhasil di tahun 2022 kemarin. Dengan keberhasilannya ini, ikan belida punya masa depan yang cerah baik dari segi konsumtif maupun konservasinya. Karena udah dibudidaya, para pihak yang memanfaatkan daging ikan belida, contoh pihak rumah makan, pedagang pempek, dan lain-lain gak harus bergantung pada populasi ikan di alam. Mereka bisa memesan langsung dari pembudidaya dalam jumlah yang banyak. Buat konservasi, ikan-ikan belida hasil budidaya ini bisa kembali dilepas ke habitat asalnya, sembari berharap mereka bisa bertahan sampai gede dan berkembang biak. Upaya ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki populasi ikan endemik. Hukuman setimpal untuk mereka yang menangkap ikan secara ilegal juga harus ditegakkan. Jangan sampai oknum-oknum tersebut nggak kapok dan terus menangkap ikan dengan cara-cara yang nakal, karena akibatnya bisa sangat gawat. Setrum bisa membunuh nggak cuma ikan, namun organisme lain yang hidup di sebuah sungai. Terakhir, pelarangan untuk ikan invasif juga tetap harus diperlakukan. Namun KKP juga harus membuka mata jika banyak ikan-ikan tersebut yang udah jadi ikan peliharaan lumrah bagi masyarakat. Harusnya KKP bisa membuat sebuah aturan yang nggak cuma bersifat larangan, namun ada solusi di balik itu. Karena jika semua hanya larangan tanpa solusi, maka warga juga nggak akan sepenuhnya itu menghormatinya. Karena passion para penghobi akan ikan hias predatornya sangat besar. Mereka juga menghabiskan nominal rupiah yang nggak kecil, plus udah pasti mereka nggak akan melepas ikan-ikan tersebut karena ya siapa sih yang mau rugi? Namun, syarat dan aturan tetap harus dibuat untuk mereka yang memelihara ikan macam arapaima dan jenis ikan lain yang bisa tumbuh sangat besar karena ikan-ikan tersebut butuh tempat tinggal yang sangat luas seiring dengan tumbuh badannya. Nggak semua orang adalah Giovanni Suhendi yang sanggup bertanggung jawab dan memberikan hidup yang layak serta menjaga ikan-ikan peliharaannya dengan penuh cinta. Kesimpulan,
Upaya restocking dan budidaya harus ditegakkan, begitu juga dengan penyuluhan tentang ikan predator. Semua hal ini bisa berjalan beriringan tanpa harus tumpang tindih. Semua untuk keberlangsungan populasi ikan endemik lokal. Tapi menurutmu lebih penting melarang ikan invasif atau melakukan aksi nyata nih untuk melindungi ikan endemik?